Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wirahandayani dengan NIM 200170015 dari Prodi Sastra Indonesia ingin menyampaikan tentang hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Ini merupakan untuk memenuhi ujian tengah semester dialektologi. Hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Yang pertama yaitu dialektologi dan linguistik. Yang kedua, dialektologi dan linguistik historis komparatif. Yang ketiga, dialektologi dan sosiolinguistik. Yang keempat, dialektologi dan geografis. Dan yang kelima, yaitu dialektologi dan sejarah. Dialektologi dan linguistik merupakan salah satu cabang linguistik. Konsep-konsep yang dimaksud berkaitan dengan konsep-konsep linguistik umum, seperti konsep fonem dan allofon, atau konsep fitur distinktif atau ciri pembeda untuk bidang fonologi, konsep-konsep morfem, allomorfemis, dan morfofonemis. Dalam bidang sintaksis, konsep-konsep tersebut digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur pembeda satu dialek berwujud kata, frasa, dan kalimat. Pembeda berwujud kata seperti kata tanya kapan untuk menanyakan waktu pada kalimat tanya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kedua yaitu dialektologi dan linguistik historis komparatif. Dialektologi lahir sebagai reaksi terhadap teori perubahan bunyi yang dikembangkan oleh kaum neogrammarian yang merupakan puncak perkembangan kajian linguistik historis komparatif pada abad ke-19. Untuk itu, linguistik historis komparatif mempunyai andil terhadap lahirnya kajian dialektologi. Keduanya memiliki persamaan dalam penggunaan metode. Meskipun demikian, bioteknologi dan linguistik historis komparatif memiliki perbedaan yang mendasar berkaitan dengan yang pertama yaitu dasar pijakannya, yang kedua tingkat ketekunan bahasa purba yang direkonstruksi, yang ketiga bahan yang digunakan dalam rekonstruksi bahasa purba, dan yang terakhir yaitu wujud unsur inovasi yang menjadi kajiannya. Dengan demikian, linguistik historis komparatif memberikan sumbangan terhadap kajian dialektologi, yakni ada hubungan timbal balik atau interseksi terutama pada aspek diakronis, historis, dan metode penelitiannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga yaitu dialektologi dan sosiolinguistik. Kajian dari aspek sosiolinguistik yaitu adanya kemungkinan dialek yang kuat itu adalah diawali kota atau dialek yang para penuturnya berstatus sosial tinggi. Sedangkan dialek yang dipengaruhi adalah dialek desa yang para penuturnya berstatus sosial rendah. Selain itu, kalau gini-gini harus tema-teman. Dua kata yang pemakaiannya berbeda tetapi maknanya sama dalam dialektologi dapat dijelaskan secara sosiolinguistik. Dengan demikian, sosiolinguistik memberikan satu perspektif baru dalam kajian biologi berupa variabel sosial penuturnya dan konteks pemakaiannya, baik konteks penutur, tempat, situasi, dan sebagainya. Jadi, terdapat hubungan timbal balik atau hubungan interseksi antara kajian dialektologi dengan kajian sosiolinguistik. Yang keempat, dialektologi dan geografis. Dialektologi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji perbedaan unsur-unsur kebahasaannya berkaitan dengan faktor geografis, yang salah satu aspeknya adalah pemetaan perbedaan tersebut di antara daerah-daerah pengamatan dalam penelitian. Dalam penelitian dialek diperlukan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan biografis, seperti monografi desa atau daerah yang dialeknya diteliti, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, agama, pendidikan, jenis penyakit yang pernah mewabah di daerah yang dialeknya diteliti, jenis transportasi yang mendukung mobilitas penduduknya, letak geografis daerah yang dialeknya diteliti, luas wilayah daerah yang dialeknya diteliti, dan sebagainya. Oleh karena itu, dialektologi memerlukan kontribusi dari geografi. Yang terakhir yaitu dialektologi dan sejarah.
Pembentukan dialek atau subdialek dalam suatu bahasa berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, dialektologi berhubungan dengan sejarah dalam arti saling mengisi, kontribusi ilmu sejarah pada kajian dialektologi. Misalnya, berkaitan dengan penentuan bentuk yang digunakan untuk merealisasi suatu makna dalam suatu dialek atau subdialek tertentu sebagai bentuk asli atau pinjaman. Sebaliknya, kontribusi dialektologi dalam ilmu sejarah berkaitan dengan rekonstruksi sejarah daerah yang batasannya diteliti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.